1,35 juta KL atau meningkat 0,64 juta KL atau 91,3%. Pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang terhormat, selanjutnya kita memiliki data bahwa untuk BUMN atau Pertamina sendiri kita belum berikan tambahan 10%. Tetapi untuk badan usaha swasta karena melihat kondisinya sudah hampir habis stoknya, oleh karena itu badan usaha swasta diberikan kenaikan stok tambahan 10% terhadap penjualan di tahun 2024. Stok ini ternyata cepat habis, jadi pada bulan Agustus dan September kemarin stoknya sudah semakin menipis dan kewajiban pemerintah untuk mengatur neraca komoditas ini. Di sisi lain Pertamina masih memiliki stok yang banyak. Jadi memiliki stok yang banyak sehingga kita mengambil langkah-langkah untuk dapat dikolaborasikan dengan yang stoknya hampir habis. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang kami hormati, oleh karena itu Kementerian SDM, CQ, dan Migas sudah melakukan pertemuan sejak beberapa waktu yang lalu, sejak bulan Agustus, kemudian juga bulan September. Beberapa kali kita lakukan pertemuan, kita mengundang BUMN dan badan usaha swasta dalam rangka melakukan kolaborasi agar kekurangan at least sampai dengan Desember ini kita bisa atasi secara bersama-sama. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah ada satu BU swasta yang komit untuk mengambil sebanyak 40.000 barrel dari kargo yang isinya 100.000 barrel milik Pertamina Patraniaga. Dan kargo kedua itu insya Allah besok sudah tiba di pelabuhan, jadi besok sudah ada 2 kargo. Dan ini kami terus mengupayakan agar SPBU swasta dapat melakukan negosiasi-negosiasi lanjut sehingga stok sebanyak 2 kargo kurang 40.000 barel ini bisa dimanfaatkan oleh SPBU swasta lainnya. Pak Dirjen, Ya, disebut aja itu siapa yang beli. Nggak oh usah baik. Ya, swastanya siapa gitu. 40.000 barel ini yang beli Vivo. Vivo Kok bukannya temannya Pertamina? jadi 40.000 barel Enggak, Vivo. jelasin dulu. Ya. Vivo bagian Pertamina bukan? Vivo kalau di dalam daftar kami SPBU swasta, Bapak. Hanya milik Pak Jonan. Kami tidak meneliti sampai ke sejauh itu, tapi intinya kalau di dalam daftar kami yang non Pertamina sama Pertamina hanya ada 2 kategori itu aja, Pak. Itu yang beredar, Vivo itu milik mantan Menteri SDM yang lama. Tapi kita nggak tahu ya, isu yang beredar lah. Jadi ini sama kayak kantong kiri, kantong kanan aja, kan? Jadi mohon di forum ini yang fair aja, buka seterang-terangnya. Kami minta kepada swasta juga buka. Jangan merasa terintimidasi, kan? Karena saya lihat muka-muka waktu konvers itu tidak happy. Kita kan tahu muka orang happy atau terancam, gitu. Silakan lanjutkan, Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak. Akan kami identifikasi lebih lanjut apa yang disampaikan tadi, tetapi kalau di kami memang kategorinya itu ada yang BUMN dan swasta. Seperti itu Pak. Jadi memang proses ini terus berjalan dan badan usaha lainnya memang masih kita fasilitasi terus untuk bisa melakukan negosiasi agar kebutuhan sampai dengan Desember ini bisa dipenuhi. Nah, kami juga sudah memulai melakukan persiapan untuk membahas juga tahun 2026. Eh, Badan usaha swasta juga sudah mulai mengirimkan data untuk rencana yang dilakukan tahun 2026 dan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Badan Usaha Swasta yang telah mengirimkan datanya, yang mana data ini nanti akan kita manfaatkan untuk penetapan lebih lanjut kuota di tahun 2026 sehingga kita tidak lagi menghadapi permasalahan yang sama seperti tahun 2025 ini di tahun 2026.
pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang terhormat dan saya muliakan, dari Ditjen Migas seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bapak pimpinan sidang. Sedikit Pak Dirjen, tadi Ya. Pak Dirjen menyinggung bahwa tidak ada perubahan regulasi. Saya catat itu ya tadi ya. Kita ingat akhir Januari itu terjadi kelangkaan kan? Itu berubah kan dari skema per 1 tahun jadi 1 tahun semenjak menteri yang baru ini kan? Betul nggak? Dulu kementerian yang lama itu 1 tahun lah swasta. Jadi 3 bulan, betul nggak? Bapak jawab aja dulu. Eh, Maksudnya kalau kebijakan secara regulasi tersendiri memang tidak ada, Pak. Ya 3 bulan, tadinya per tahun. Iya, Kuota ini impor. Dijadiin 3 bulan. betul, Betul? betul. Nah, jawab dulu, betul kan? Iya, Nah, maksudnya apa diberubah 3 bulan? kalau Mau biar sulit, ya izin Pak, biar langka gitu. izin Pak. Memang kebijakan itu kita ambil dalam kaitan terjadinya kondisi khusus. Kalau yang saya jelaskan tadi kan kondisi tahun 2025 tidak sama dengan apa yang terjadi di tahun 2024. Itu terjadi, Pak. Jadi tidak ada perubahan kebijakan, Pak. Memang Nah, kita kondisi. berpikir kalau satu kebijakan, ada prinsip orang Indonesia itu, kadang yang mudah dipersulit. Kami bingung nih, kan? Tadinya itu 1 tahun, dijadiin 3 bulan. Maksudnya apa gitu loh, kan? Ada apakah tanda kutip untuk mengkutip gitu kan? Kita kan nggak tahu, kan? Maka harus dibuka gitu loh. Alasannya apa? Dari 1 tahun jadi 3 bulan. Tuh, itu Baik, yang. Nah, sama seperti yang tadi Bapak bilang, penambahan pernah nggak dibuka itu? Sebabnya apa? Kan? Ada penambahan ke apa namanya? Market kepada swasta. Apa dia sebabnya? Jangan hanya menilai, oh ini nambah, ini kurang. Pernah nggak dibuka? Ini nggak ada loh datanya penjualan lah, kan? Ini udah 2 kali kejadian Pak, gitu loh. Kita minta SDM ini, makanya kami berpikir, kami fraksi Gerindra, kami berpikir bahwa harus hati-hati loh. SDM ini apa, jangan asal-asal juga, jangan sembrono bikin kebijakan. Gitu. Terlebih ini kebutuhan dasar Pak. Gitu. Oke. baik. Terima kasih, Pak. Arahan dari Bapak kami akan tindak lanjuti dan memang untuk mengantisipasi tahun 2026 kita sudah berkoordinasi sejak sekarang dengan badan usaha swasta agar tidak terjadi lagi Ya. kondisi khusus di tahun 2025 ini. Ya. Demikian, Pak. Ya, sedikit. Silakan. Saya baca tadi pas mau, kebetulan kami dari luar kota nih. Ada kebijakan wamen nih, paten lah kan. Jadi tadi nggak tahu nih beritanya, mungkin Pak Dirjen kita klarifikasi. Wamen menyatakan tidak diwajibkan, dipersilakan karena B2B. Bahkan 2026 dipersilahkan impor langsung. Apa betul itu kebijakan Pak Wamen atau kebijakan Pak Menteri nih? Kalau kebijakan Pak Wamen kita acungin jempol Pak Wamennya, dan itu. Memang kalau dalam tata kelola setiap tahun kita perlu membahas bersama badan usaha swasta untuk menetapkan kuota di tahun berikutnya seperti itu, Pak. Jadi bahkan penetapan kuota itulah kemudian kita jalankan. Ya, jadi ini nanti kita dalami lebih lanjut. Itulah yang disampaikan dengan Dirjen Migas dengan berbagai skema tadi dikemukakan. Memang betul, kalau kita lihat keruntutan antara apa yang disampaikan dengan peristiwa real di lapangan, kita ingat sekali. Karena bulan Februari yang lalu, 2025 ini, kita sempat terjadi kelangkaan juga. Gara-gara tadi kebijakan yang semula 1 tahun menjadi 3 bulan. Bahkan di forum sini juga, di 12 ini, maka dirubah menjadi 6 bulan. Itu kan semua tercatat, ini ada kesimpulan rapat. Ini kan bukan tanpa sebab, hal sebagaimana tadi dimaksudkan oleh Pak Ketua, Pak Bambang Haryadi, dikatakan konsistensi kebijakan ini menjadi penting. Kalau ada perubahan harus bisa dijelaskan secara apa? Secara kafah kalau bahasa agamanya.
Itulah kurang lebih begitu. Baiklah.